Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sekalian, anak-anakku mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kali ini saya akan memperlihatkan sebuah aplikasi model pembelajaran Jigsaw pada mata kuliah pengantar sosiologi dengan materi interaksi sosial. Pertama-tama saya mempersilahkan mahasiswa untuk menghitung mulai dari 1 sampai terakhir untuk memastikan berapa jumlah mahasiswa di dalam kelas. Nah, setelah itu kemudian mahasiswa kembali disuruh menghitung 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4 ini adalah sesuai dengan jumlah topik yang akan dibagikan kepada masing-masing mahasiswa. Nah, pada kesempatan ini ada 4 topik yang akan dibagi kepada mahasiswa. Topik pertama adalah tentang pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Nah, topik pertama ini akan dibahas oleh mahasiswa yang bernomor urut 1. Kemudian yang bernomor urut 2 akan mempelajari, membahas dan men-share tentang bentuk-bentuk interaksi sosial dengan bentuk asosiatif. Sedangkan mahasiswa yang bernomor urut 3 akan membahas, mempelajari, mengkaji tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Dan yang terakhir yang bernomor urut 4 akan mempelajari, membahas dan mengkaji tentang interaksi, faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Nah, pada tahap pertama mahasiswa 1 sampai 4 ini akan dikelompokkan. Dan kemudian dari 65-an ya, dari hitungan tadi 1 ke seluruh mahasiswa, maka diperolehlah jumlah kelompok seluruhnya sebanyak 13 orang. Nah, masing-masing kelompok ini diberikan nama kelompok. Nah, kami sepakat untuk memberikan nama kelompok mereka dengan nama-nama pahlawan dan nama tokoh. Misalnya Presiden Soekarno, kemudian Hatta, kemudian yang ketiga Soeharto, 4 Habibie, kelima Sudirman, kemudian Ahmad Yani, Nasution, kemudian ada SBY, Megawati, Supomo, Imam Bonjol, Patimura. Nah, itulah kelompok-kelompok yang diberikan kepada mereka, setiap kelompok, dan nama kelompok nanti ini akan berguna pada saat presentasi terakhir. Nah, nampak para mahasiswa sedang sibuk berdiskusi satu sama lain. Nomor urut 1 menyampaikan hasil kajiannya tentang apa itu interaksi sosial menurut para ahli. Kemudian yang nomor urut 2 menyampaikan hasil kajiannya kepada anggota kelompoknya tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Sedangkan nomor urut 3 menyampaikan hasil kajiannya, hasil bacaannya tentang bentuk interaksi sosial disosiatif. Nah, kemudian tahapan ketiga, mahasiswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Nah, semua yang bernomor urut yang sama akan berkumpul, dan inilah yang disebut dengan kelompok ahli. Jadi nomor 1 berkumpul dengan semua yang nomor urut 1. Kemudian yang nomor urut 2 berkumpul dengan semua yang bernomor urut 2. Kemudian yang ketiga berkumpul dengan semua nomor urut 3, dan keempat berkumpul dengan semua
nomor urut 4. Nah, tentu saja karena tadi ada 13 kelompok, maka jumlah anggota kelompok dalam kelompok ahli ini adalah 13 orang. Nah, masing-masing kelompok dipersilahkan memilih satu ketua kelompok atau leader mereka untuk mengatur jalannya diskusi. Nah, dari sinilah nampak figur-figur pemimpin dari mahasiswa, siapa yang berbakat menjadi pemimpin. Nah, dari sini juga kita akan melatih mahasiswa untuk berbicara pada kelompok besar, dan di sini juga nampak kepemimpinan setiap orang. Nah, mahasiswa nampak sangat antusias berdiskusi, namun tentu saja karena setiap orang memiliki tipe yang berbeda-beda, ada saja mahasiswa yang monopoli, ada saja yang lebih banyak berbicara dibanding yang lain, dan ada juga mahasiswa yang lebih memilih diam, ya, karena memang pada kelompok ahli ini dipersilahkan mahasiswa mendengarkan atau menyampaikan hasil bacaannya, hasil diskusinya, kemudian membuat suatu kesimpulan akhir tentang apa yang mereka bahas, ya. Jadi kelompok ahli ini disebut mereka ahli di bidang topik yang sedang mereka bahas. Misalnya kelompok 1 dianggap ahli di bidang pengertian interaksi sosial, kemudian kelompok 2 disebut dengan ahli di bidang bentuk interaksi sosial asosiatif, kelompok 3 adalah ahli di bidang bentuk interaksi sosial disosiatif, dan yang keempat adalah kelompok yang ahli di bidang faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Dan di antara 4 kelompok ini ada memang kelompok yang cukup dinamik, cukup hidup diskusinya, ada juga kelompok yang biasa-biasa. Itu sangat tergantung pada ketua kelompok yang dipilih mereka, yang memang bisa mengatur jalannya diskusi. Nah, setelah mereka selesai berdiskusi pada kelompok ahli ini, lalu kemudian mereka dikembalikan kepada kelompok asal. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah mereka selesai berdiskusi di kelompok ahli, lalu kemudian mereka dikembalikan ke kelompok asal, yaitu kelompok yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Jadi nomor urut 1 sampai 3 sampai 4 itu berkumpul kembali dengan sesuai dengan nama kelompoknya. Lalu mereka mendiskusikan apa yang diperoleh dari kelompok ahli tadi. Misalnya tadi dari kelompok ahli pengertian interaksi sosial, lalu nomor urut 1 menyampaikan hasilnya kepada anggota kelompoknya. Begitu juga nomor 2 menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok ahli kepada anggota kelompoknya tentang bentuk interaksi sosial asosiatif. Kemudian yang nomor urut 3 menyampaikan hasil diskusinya dari kelompok ahli tentang interaksi sosial disosiatif. Dan nomor urut 4 menyampaikan hasil diskusinya kepada anggota kelompoknya tentang faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial. Nah, di sini nampak mereka sudah banyak mendapatkan masukan dari kelompok ahli tadi, sehingga mereka bisa menyampaikan
kepada anggota kelompoknya apa yang telah diperoleh di kelompok ahli tadi. Dan setelah selesai mereka sekitar 10 menit, lalu mereka saya persilahkan untuk mempersiapkan diri menyampaikan hasil diskusinya, presentasi kelompok, namun dengan cara model pembelajaran number head together. Jadi pada kesempatan ini penggabungan antara model pembelajaran jigsaw dengan number head together itu dilaksanakan di dalam mengkaji tentang materi interaksi sosial. Nah, akhirnya kesempatan bagi mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan cara mereka, saya hanya menyebut nama kelompok dan nomor urutnya masing-masing. Coba dibuka dulu. Seperti dibuka. ini. Tidak jelas. Misalnya kelompok ya, ini kita melihat ya, salah seorang mahasiswa yang kebetulan nomornya disebut di dalam kelompoknya, maka dialah yang berdiri menyampaikan hasil akomodasi. presentasinya. Mari kita ikuti sampai terakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dosen dan juga kepada guru-guru tentang bagaimana Pertanyaan cara dari kelompok mengaplikasikan model pembelajaran jigsaw yang dipadukan dengan model number head together. Dua pertanyaan ya. Tadi dia menyampaikan tentang akomodasi. Silakan. Coba daripada Anda mentok, yang belum dapat kesempatan silakan buat pertanyaan masing-masing dari materinya ya, yang tadi. Karena itu yang semuanya bikin mentok ya, nggak bisa ini secepatnya. Kalau presentasi cepat, tapi kalau suruh buat pertanyaan, Anda susah. Bagaimana? Kalau begitu kita tinggalkan dulu, kita masuk ke kelompok Soekarno 2. Adukan pertanyaan. Coba dibuka sedikit dulu ininya supaya kedengaran. Ya. Contoh dari pertanyaan ya. Jadi tadi bersiap kelompok ini yang tadi. contoh dari proses asosiatif kerjasama. Contoh dari asosiatif kerjasama. Coba silakan kelompok SBY menjawab. Minta contoh tentang kerjasama. Waduh. Ya, coba. Silakan. Contoh kerjasama ya. Apa jawaban dari kelompok SBY?
Bu, sesuai nomor kan Bu ya? Enggak apa-apa, itu sudah milik kelompok ya. Makanya jawaban itu milik kelompok. Silakan. Jadi ketika menjawab itu bebas ya. Yang penting dalam kelompok itu. Kan akomodasi tadi kan Bu artinya tentang pertama kan terjadi ketegangan. Nah dari ketegangan itu kita saling mengadakan atau penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan itu kan. Nah Tadi kelompok sana meminta contoh bagaimana sih contohnya itu kerjasama. Kerjasama kan Bu. Jadi contohnya kayak kita kerjasama nih untuk mencari tahu tentang apa itu tentang kerjasama. Nah kayak kelompok 1 dengan kelompok 2 kerjasama tentang kelompok 1 dan kelompok 2 kerjasama tentang apa ya, kita bikin apa ya? Nah kayak gotong royong gitu Bu. Oke. Ya. Oke. Baik. Berikutnya kelompok Ahmad Yani 3. Silakan. Presentasi ya. Bentuk interaksi sosial yang Kenapa? Kenapa? Oh, enggak kedengaran. Cantik-cantik enggak kedengaran. Nah, coba. Nah, suaranya. proses disosiatif. Proses disosiatif ya. Jadi disosiatif itu bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Terus bentuk interaksi disosiatif itu ada 3, persaingan, kontravensi, sama konflik. Nah, persaingan itu proses sosial yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengajar suatu nilai tertentu supaya lebih maju, lebih baik, lebih kuat. Terus kalau kontravensi itu suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Nah, kalau konflik itu suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Oke, berikutnya silakan juga pertanyaan kelompok Supomo 3. Silakan. Pertanyaan. Jadi membahas tentang disosiatif ya. Pertentangan, persaingan, konflik. Contoh persaingan itu apa aja sih? Apa pertanyaannya coba? Ulangi pertanyaannya. Ulangi coba. Contoh-contoh persaingan, kontravensi sama konflik itu apa aja sih? Iya, contoh-contoh persaingan. Nah, coba berdiri. Jadi contoh persaingan itu kayak teman sekelas. Coba suaranya. Contohnya itu teman sekelas dalam musyawarah punya sebuah rencana, tapi kelas kita kurang sepakat karena rencana itu nggak berkembang.
mendorong interaksi sosial itu ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Imitasi itu tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Contohnya sering meniru kebiasaan-kebiasaan seperti cara berbicara dan berpakaian. Untuk sugesti adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya, obat yang harganya mahal dianggap mampu menyembuhkan penyakit. Terus untuk identifikasi itu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya itu seorang pengagum berat artis terkenal yang ingin menjadi artis idolanya dengan meniru model rambut, fashion, dan lain-lain. Ya, oke, cukup. Silakan kelompok Soeharto 4 mengajukan pertanyaan. Perbedaan imitasi sama identifikasi. Perbedaan imitasi dan identifikasi. Mana? Yang pertama, imitasi itu adalah tindakan atau usaha untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Biasanya itu pertama kali terjadi dalam sosialisasi keluarga. Misalnya, kayak seorang anak sering meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya seperti cara berbicara sama berpakaian. Yang kedua itu sugesti. Sugesti itu adalah pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya itu kayak obat yang harganya mahal, yang dikiranya dari produk luar negeri itu udah pasti manjur. Terus yang ketiga itu identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Coba empati dengan simpati. Apa itu simpati, empati? Simpati itu suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Contohnya pada peringatan ulang tahun, kita mengucapkan orang yang nonton itu kayak ulang tahun atau enggak, mereka ngadain pesta ulang tahun, kita ikut datang. Kalau empati itu kemampuan mengambil atau memainkan peranan secara efektif dan seorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenar-benarnya, seolah-olah itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain tersebut, seperti rasa senang, sakit, susah, dan bahagia. Contohnya, saat kita terus merasakan empati kepada masyarakat di Jakarta yang menjadi korban letusan gunung. Oke, berikut kelompok Megawati. Ada pengertian interaksi sosial menurut 5 para ahli. Yang pertama itu adalah menurut Gilin. Menurut Gilin itu interaksi itu sebagai hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan dinamis itu kayak hubungan di mana antar manusia yang di dalam itu saling membutuhkan gitu. Yang kedua itu menurut Bonner. Menurut Bonner itu interaksi sosial itu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang aksinya itu dapat mempengaruhi atau mengubah kehidupan individu lainnya. Yang ketiga itu menurut Walgito. Walgito berpendapat bahwa hubungan interaksi sosial adalah hubungan timbal balik. Dalam interaksi sosial dapat memberikan pengaruh terhadap individu atau kelompok lainnya. Oke, cukup. Kelompok Imam Bonjol 1, silakan ajukan pertanyaan.
Coba yang besar suaranya. Show merupakan suatu pertukaran antara pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilaku satu sama lain dan sering mempengaruhi. Dan contohnya apa aja, Bu? Coba ulangi pertanyaan. Itu menurut siapa itu? Show, yang show, Bu. Hah? Yang show. Yanto? Menurut siapa? Show, Bu, merupakan suatu pertukaran antara pribadi yang masing-masing. Suatu pertukaran antara individu. Siapa itu? Pendapatnya siapa? Antara individu. Coba. Contohnya, contoh. Proses disosiatif, interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang menghasilkan sebuah perpecahan. Ada beberapa bentuk interaksi sosial disosiatif, itu persaingan yang ditandai dengan adanya saling berlomba atau bersaing antar individu atau antar kelompok tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan untuk mengejar suatu nilai tertentu supaya lebih maju. Terus kontravensi itu suatu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan konflik. Terus ada bentuk kontravensi, sifat-sifatnya itu ada yang umum seperti penolakan atau keengganan, gangguan terhadap pihak lain. Juga kontravensi yang bersifat sederhana seperti memaki, menyapa pihak lain, mencerca, memfitnah. Kontravensi yang bersifat intensif seperti penghasutan, penyebaran desas khusus, dan mengecewakan pihak lain. Kontravensi yang bersifat rahasia seperti mengumumkan rahasia pihak lain dan berkhianat. Kontravensi yang bersifat taktis seperti intimidasi, provokasi, mengejutkan pihak lawan, dan mengganggu atau membingungkan pihak lawan. Oke, cukup. Silakan Nasution 4, Nasution 3 mengajukan pertanyaan. Oke, pas kita ke Habibi 3. Silakan. Ajukan pertanyaan. Ya, silakan. Kontroversi yang bersifat rahasia itu mungkin karena seperti misalnya teman atau teman cerita tentang keluarganya. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang diperoleh dengan model pembelajaran ini? Pastinya bahwa dengan menggunakan model ini ada banyak hal yang ikut tercapai selain pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian interaksi sosial, mampu menjelaskan dan membedakan antara bentuk interaksi sosial asosiatif dan disosiatif, dan kemudian mampu menjelaskan tentang faktor pendorong yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, selain itu dengan model ini kita dapat memperoleh banyak sekali soft skill yang bisa terbentuk dalam diri mahasiswa. Soft skill pertama yaitu tentu saja adalah kerjasama. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan, inisiatif,
kreatif, dan kemudian tentu di dalamnya ada toleransi, ada empati, simpati, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, para dosen dan kepada teman-temanku guru, jika ingin mengajar, maka model pembelajaran ini merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk dilakukan di kelas manakala kita ingin membentuk berbagai skill bagi mahasiswa kita. Bukan hanya hard skillnya yang berubah, tetapi soft skillnya juga banyak yang terbentuk. Saudara-saudaraku sekalian, teman-temanku dan anak-anakku sekalian mahasiswa, untuk memberikan support kepada channel ini dengan cara memberikan like, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.